BTTH Kaisar Api, episode 544. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, guntur bergemuruh keras, dan suara naga serta harimau meraung terus-menerus di langit tinggi wilayah api tak berujung, menyebabkan gelombang guncangan ruang angkasa. Bahkan beberapa ahli kekuatan wilayah api tak berujung yang sedang dalam keadaan kultivasi tenang pun perlahan-lahan bergerak dari ruangan rahasia saat ini. Zoom mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di awan emas. Fluktuasi pada para tokoh ini jauh kurang kuat dibandingkan Motuo sebelumnya, tetapi mereka saling terkait, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Sang penguasa pusat dunia Buddha merasakan suara guntur yang menakutkan seperti suara langit. Xiaoyan yang berada di istana ibu mertuanya tak kuasa menahan rasa ragu yang mencekam. Perang antara langit dan bumi telah dimulai. Alih-alih berurusan dengan ras jahat dari luar alam, alam Buddha ini telah datang ke alam api yang tak berujung. Orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Buddha, guru dari pusat dunia Buddha, orang ini dan Motuo adalah saudara. Namun, kekuatan dunia Buddha secara keseluruhan tidak sebaik kita. Mengapa mereka memilih untuk menantang kita pada saat ini? Suner mengangkat alisnya, dan ada sedikit nada dingin dalam suaranya, sedikit kebingungan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, kedatangan Sang Buddha memang terlalu tiba-tiba. Di alam api tak berujung, sekarang hanya mengandalkan kekuatan keempat wanita itu sudah cukup untuk menghadapi alam Buddha secara langsung. Di masa lalu, alam Buddha selalu netral, tetapi sekarang malah secara aktif memprovokasi. Mungkin ada beberapa trik di dalamnya. Mari kita keluar dan melihat-lihat. Jika kau benar-benar datang ke wilayah api tak berujungku untuk membalas dendam atas kematian iblis, maka Buddha ini hanyalah generasi yang bodoh. Selain itu, setelah masalah ini selesai, pergilah ke pedagang intelijen luar angkasa untuk menyelidiki, apakah ada seseorang di balik dunia Buddha yang membantu menyulut api. Saya menduga ini adalah manipulasi dari pihak-pihak di balik layar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kelima orang itu bergegas dan menghilang bersama-sama di aula ibu utama, menuju dunia luar di ketinggian. Di langit tinggi wilayah api tak berujung, terdapat awan keemasan yang membubung, dan hampir ada puluhan pendekar Buddha yang berdiri tenang di atasnya. Meskipun tidak ada aliran samsara di sekitar mereka, namun jika tidak ada apapun, ada kengerian. Rasa penindasan terpancar, meliputi seluruh wilayah api tak berujung. Aku berbelas kasih, Xiaoyan adalah karakter yang sangat sulit, apakah perlu memprovokasinya demi orang yang sudah meninggal? Di belakang patung Buddha, seorang biksu berjubah ungu berbicara perlahan, kata-katanya dipenuhi kekaguman. Tuan Xian, Anda juga seorang ahli reinkarnasi tingkat 6 sejati, apakah Anda masih takut pada seorang junior biasa? Xiaoyan harus membayar harga atas tindakannya membasmi bangsaku dari dunia Buddha. Begitu suara biksu berjubah ungu itu berhenti, seorang pria garang dengan aura angin dan guntur yang samar-samar di tubuhnya mencibir, sepertinya tujuan perjalanan semua orang adalah untuk Xiaoyan. Tenang, kursi ini memiliki nomor urut tersendiri. Sang Buddha duduk di atas futon dan mulai memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang sangat terang, dan lingkaran riak energi keemasan yang terpendam di sekitarnya, sangat misterius. Sang Buddha datang dari ribuan mil jauhnya, penguasa alam api tak berbatas, aku tidak tahu apa yang Sang Buddha harapkan dariku. Tiba-tiba, semburan api muncul dari markas wilayah api tak berujung, dan sebuah suara dingin terdengar. Mendengar kemunculan suara itu, para pria kuat di sekitar Buddha pun ikut terdiam, tetapi mereka hanya meliriknya sekilas, yang sebenarnya membuat pupil mata mereka dipenuhi rasa takut. Kekuatan Xiaoyan ini tampaknya berkali-kali lebih berbahaya daripada para ahli tingkat reinkarnasi biasa. Saat mendongak, sesosok kurus perlahan muncul di hadapannya, dan kobaran api yang mengelilinginya tampak mengerikan. Menghadapi Xiaoyan yang begitu kuat, bahkan Sang Buddha pun sedikit terguncang. Kekuatan keduanya kini berada pada tingkat reinkarnasi yang sama. Tentu saja, selain Xiaoyan, tidak satu pun dari keempat selir di wilayah api tak berujung saat ini yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Berani bertanya pada penguasa wilayah Xiao,
apakah Anda pernah melihat orang ini beberapa hari yang lalu? Sang Buddha tampaknya tidak terburu-buru. Di sela-sela gerakannya, sosok hantu seorang pria yang agak murung muncul begitu saja di hadapan semua orang. Itulah sang pesulap. Aku memang melihatnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan sedikit mengangkat bahu dan berkata tanpa ragu-ragu. Orang ini memiliki peran yang sangat penting dalam Buddhisme kita, jadi saya berani bertanya kepada Xiao Yusu, di mana orang ini sekarang? Di mata sang Buddha, muncul ekspresi puas diri, dan dia bertanya lagi. Dengan suara Buddha yang menggema, kepalan tangan para pendekar yang tak terhitung jumlahnya di medan api tak berujung di bawah tanpa sadar mengepal. Belum lama ini, sebuah bencana terjadi, dan sekarang pemimpin garis keturunan pelaku membawa banyak pendekar, seperti sedang menginterogasi. Biasanya mereka ditanyai tentang Xiaoyan. Situasi di mana pencuri berteriak untuk menangkap pencuri membuat banyak pendekar yang kuat merasa gugup. Namun, kekuatan Buddhisme sangatlah misterius, dan dengan kekuatan wilayah api tak berujung, sulit untuk menilai siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Aliansi api tak berujung juga memiliki kekuatan untuk bertahan melawan mereka yang berada di balik layar dan kekuatan ras jahat asing, sehingga tekanannya berlipat ganda. Di antara langit dan bumi, mata banyak pria kuat mengawasi Xiaoyan secara bersamaan, tetapi di hadapan penindasan dan pertanggungjawaban Buddha yang menakutkan, wajah Xiaoyan tetap tenang. Setelah suara Buddha benar-benar menghilang, senyum tipis tersungging di sudut bibir Xiaoyan. Senyum di wajah yang tenang itu membuat orang-orang merasa merinding. Terbunuh. Xiaoyan mengangkat kepalanya, memandang pria kuat di alam Buddha yang berdiri di atas awan emas, dan berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi hening, dan ada perasaan campur aduk antara tangis dan tawa di hati para tokoh kuat di alam api tak berujung di bawah sana. Apakah kata-kata ini terlalu sombong? Namun, wilayah api tak berujung yang terjadi setelah bencana itu, tak diragukan lagi membutuhkan guncangan seperti itu, untuk mengejutkan beberapa orang dengan niat jahat di dunia. Inilah roh mengerikan dari penguasa wilayah api tak berujung. Jelas sekali, ucapan Xiaoyan hari ini benar-benar membawa situasi antara kedua belah pihak ke titik terendah, dan sama sekali tidak ada upaya rekonsiliasi. Anda mendengar suara Xiaoyan, amarah di dada pendekar Buddha itu perlahan meningkat, dan semangat bertarung yang agung pun muncul. Orang ini tidak waras, mencoba bersekongkol dengan dewa-dewa jahat dari ras jahat dari luar wilayah untuk menghancurkan aliansi api abadi saya, dan dia dipenggal oleh aliansi api abadi saya. Baik tubuh maupun jiwanya hancur. Setelah beberapa saat, senyum malas muncul di wajah Xiaoyan, dan dia tidak menunjukkan kasih sayang apapun kepada pihak lain. Di atas awan keemasan, wajah Buddha dan yang lainnya tiba-tiba menegang, muram, dan kemarahan yang kuat terpancar dari lubuk hati mereka. Sungguh anak muda yang sombong, hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan ajaran Buddha kami. Sesaat kemudian, Buddha memiliki dua bayangan hitam yang muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi yang agung, dipadukan dengan kitab suci emas, langsung melesat ke titik vital Xiaoyan dan menghancurkannya. Ini hanyalah area api yang tak berujung, dan saya juga mencoba untuk bersuara lantang dengan aliran Buddha saya. Keduanya mencibir, dan kemampuan bertarung abadi tingkat atas yang menakutkan ditampilkan begitu saja, dan kekuatan penghancur yang mengerikan sedikit mengguncang dunia. Retakan. Menghadapi serangan kedua orang itu, Xiaoyan bahkan tidak menggerakkan matanya. Sebuah rune hitam pekat perlahan muncul dari belakangnya, meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, yang dengan mudah menjerat dan menelan keduanya. Dalam sekejap mata, kedua pendekar Buddha yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima itu sepenuhnya musnah oleh pukulan acak Xiaoyan. Pada saat itu, atmosfer di ketinggian wilayah api tak berujung membeku, dan bau mesiu yang bisa meledak kapan saja memenuhi langit. Melihat tindakan Xiaoyan yang penuh semangat dan tekad, semua tokoh kuat di wilayah api tak berujung sangat gembira. Tuan Xiaoyu sungguh agung. Menghadapi tindakan Xiaoyan yang membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Sang Buddha tampaknya tidak terkejut, dan ada tatapan suram di mata emasnya. Buddha, mengapa Anda melakukan semua pekerjaan yang tidak berguna ini? Aku tidak pernah takut pada kekuatan apapun di aliansi api abadi. Jika kau ingin bertarung, kau bisa melakukannya secara langsung. Keagungan aliansi api abadi tidak dapat digoyahkan oleh dunia Buddha-mu semata.
bahkan jika kau memiliki kekuatan yang lebih menakutkan di belakangmu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Buddha yang marah itu. Tidak ada kesopanan dalam kata-katanya. Tuan Xiao, lautan penderitaan tak ada ujungnya, berbaliklah berarti kembali ke pantai. Tubuh Buddha mulai bergerak, dan seluruh tubuhnya ternyata tertutupi oleh kitab suci emas, yang sangat kuno untuk memperindah tubuhnya. Sang Buddha tidak bisa melewati aku, dia hanya bisa membuat tanda salib untuk dirinya sendiri. Xiaoyan berbicara dengan ringan, dan kekuatan di tubuhnya semakin membesar. Sekalipun dia dan Buddha memiliki kekuatan yang sama, sekarang dia bisa merasakan kekuatan aneh dari pria ini. Menyerang wilayah api tak berujung pada saat ini, Buddha ini pasti memiliki kredibilitasnya sendiri. Jika memang demikian, semoga Tuhan menerangi yang mulia. Suara Buddha meredam, dan kekuatan reinkarnasi emas mulai mengalir keluar dari tubuh, dengan cepat berubah menjadi raksasa emas yang menyelimuti tubuh Buddha. Banyak sekali kitab suci berkelap-kelip di atas raksasa emas itu, bergumam dengan muram, dan suara kesedihan yang mendalam menggema, dan paksaan yang sangat menakutkan seketika menyelimuti seluruh wilayah api yang tak berujung. Bukankah dunia Buddha selalu acuh tak acuh terhadap dunia, mengapa ia ikut campur dalam struktur dunia dakian? Pria tua yang memandang ke gerbang istana itu tampak bingung dan menatap formasi di atas langit sambil tersenyum, dan tidak berniat untuk bergerak. Sang Buddha memimpin keempat bodhisattva dan beberapa tokoh terhormat yang kuat dari Buddhisme. Susunan yang menakutkan seperti itu mengejutkan pikiran banyak tokoh kuat di alam api tak berujung. Saya khawatir bahkan Xiaoyan dan guru alam Xiao yang perkasa pun akan merasakan hal yang sama. Agak rumit, dan di bawah tindakan Buddha, senyum di wajah Xiaoyan langsung mengeras, dan niat dingin serta membunuh tak bisa ditambahkan lagi. Nyala api 8 warna yang mempesona perlahan muncul dari telapak tangannya. Melihat ini, banyak tokoh berpengaruh di belakangnya mengerutkan kening, dan samar-samar merasakan kegelisahan. Nyala api 8 warna itu berkibar dan seketika berubah menjadi 4 gajah energi raksasa, yang dengan mudah memenuhi seluruh langit. Keempat gajah raksasa itu bagaikan naga biru, harimau putih, dan burung vermilion Xuanwu. Mereka adalah formasi kuno 4 gajah yang diperoleh dari gua 4 gajah di alam iblis. Kekuatan keempat gajah, mata Buddha sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa mencium kekuatan yang berbeda warna dari formasi energi ini. Sesaat kemudian, Buddha mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh emas Buddha di belakangnya meledak, berubah menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan emas itu melayang, seketika mengubah dunia yang terikat oleh formasi 4 gajah menjadi lautan emas, dan masa kekuatan mematikan menyebar. Di lautan emas itu, terdapat kekuatan-kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang membuat orang merasa gelisah, bahkan ruang angkasa pun sedikit bergetar. Serangan dari 2 pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 7 lapis itu menciptakan gerakan yang mengguncang bumi, yang membuat bulu kuduk manusia di medan api tak berujung merinding. Jika bukan karena para pembangkit tenaga medan api tak berujung bergabung untuk melindungi alam ini, kurasa tidak akan ada rumput di sini. Ichiki sudah berubah menjadi debu di bawah serangan keduanya. Reinkarnasi, niat bertarung. Wajah Buddha itu tegas, telapak tangannya terangkat perlahan, dan telapak tangan emas dengan volume melebihi 10.000 zang mengembun dari lautan, bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. 5 jari di telapak tangan itu merobek kehampaan dengan kecepatan luar biasa, menghadap Xiaoyan dan menekannya. Kekuatan represif itu, selain segel gaul dari mayat yang sebelumnya gagal ditampilkan oleh penguasa alam neraka, mungkin merupakan kekuatan represif terkuat yang pernah dihadapi Xiaoyan sejauh ini. Kekuatan keempat binatang buas. Menghadapi pukulan dahsyat dari Buddha tersebut, api 8 warna di tubuh Xiaoyan melebur ke dalam tubuh binatang suci Sifang. Dengan berkah api suci, kekuatan keempat gajah, dikombinasikan dengan formasi kuno keempat gajah ini, yang setara dengan 660.000 garis, kekuatannya dapat dipelajari dari seluruh dunia. Ledakan, niat pertempuran emas yang luas merasuk keluar, di antaranya tidak kurang kekuatan unik dunia Buddha, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan kekuatan yang sangat aneh, kekuatan keyakinan. Samudra emas muncul begitu saja, dan tsunami muncul begitu saja, tetapi tidak peduli bagaimana tsunami menyerang, di bawah serangan beruntun dari para binatang buas dari segala arah, seluruh telapak energi berubah menjadi ribuan titik cahaya dan jatuh berjatuhan. Sungguh pria yang mengerikan.
Melihat bahwa pukulan sederhana dari dua orang di depan mereka justru menimbulkan momentum yang begitu dahsyat, baik manusia maupun kuda tanpa sadar menahan napas mereka yang serak. Sang Buddha berkata bahwa semua kehidupan adalah penderitaan. Aku tidak pergi ke neraka, siapa yang pergi ke neraka? Begitu dia ditembak jatuh, semuanya terbagi rata, tetapi Buddha justru melipat tangannya dalam doa, dan beberapa suara misterius dan dalam terus muncul dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala api keemasan gelap perlahan naik dari tubuh Buddha. Pada saat nyala api menyembur keluar, kehampaan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan tubuh Xiao Yan menyatu dengan 8 api suci. Nyala api itu juga merasakan semburan panas. Api suci kelima, api relik bodi. Begitu api berkobar, mata banyak pria kuat langsung menyipit. Kekuatan kami berdua sejak lama setara. Jika Yang Mulia dapat menerima gerakan ini dari saya, api suci kelima akan dipersembahkan sepenuhnya. Sebaliknya, Tuan Xiao Yu akan tetap menghancurkan dirinya sendiri, dan kembali ke Buddhisme bersama saya untuk menerima hukuman. Dunia yang luas ini tidak membutuhkan orang-orang dengan niat buruk. Suara Buddha yang melengking tinggi mengalir keluar, teknik asli api suci, dan Xiao Zhou Tianjing melantunkan mantra. Seluruh dunia tiba-tiba berputar aneh, dan dengan mudah menarik Xiao Yan dan dirinya sendiri ke negeri yang tidak dikenal. Bahkan langit dan bumi pun tak bisa mengikatku, hanya kau. Apapun yang terjadi di sekitarnya, mata Xiao Yan tetap dipenuhi aura dingin, dan api 8 warna perlahan muncul di sekeliling tubuhnya, seolah-olah dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Buddha selanjutnya. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama, mereka sangat berbeda dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka bersaing dalam hal kekuatan api, Sang Buddha hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Api suci kelima dipanggil, tetapi Sang Buddha tidak mencoba menggunakan kekuatan api suci sebagai pembunuh terakhir. Dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan telah mencapai batasnya. Dong dong dong, serangkaian suara nyaring perlahan terdengar dari belakang Buddha, dan sebuah bendera hitam seukuran tamparan tergantung di tangan Buddha. Bendera hitam itu tertutup gelombang pasang surut kehidupan, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Dunia ini normal, formasi setengah dewa. Benda ini hanya ada di zaman kuno, bagaimana mungkin benda ini muncul di tanganmu? Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Yan yang selalu angkuh tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Ternyata, inilah fondasi Buddha. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang hampir setara dengan dewa, dia langsung menemukan kekuatan di atas bendera hitam. Kekuatan itu sebanding dengan metode formasi yang diciptakan oleh inti dari 900.000 formasi Taois. Ini sudah cukup untuk bersaing dengan siapapun di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Ini hampir mencapai ranah formasi ilahi. Formasi para dewa, itulah puncak dari seorang ahli formasi pertempuran. Xiao Yan menyaksikan pertempuran yang berkecamuk di atas langit, keempat dewi itu tampak gugup. Mereka tidak khawatir dengan kekuatan Xiao Yan, tetapi Buddha itu benar-benar mengeluarkan benda kuno yang begitu berharga, yang membuat mereka merasa sedikit merinding. Pertahankan kekosongan wilayah api tak berujung. Inilah pertempurannya. Namun, sesaat kemudian, sesosok muncul. Jelas sekali bahwa pengaruh Xiao Yan di wilayah api tak berujung tak tertandingi. Formasi seperti itu memang kuat, tetapi melihat patung Buddha yang tampak aneh itu, senyum Xiao Yan sedikit membeku, dan dia mengeluarkan penggaris hitam yang tidak mencolok dari belakangnya. Penguasa raksasa itu melonjak, dan tiba-tiba dipenuhi dengan api 8 warna yang sangat indah. 8 pola suci yang menjulang itu membuat seluruh penguasa raksasa bergetar, dan serangan dahsyat yang cukup untuk mengguncang dunia perlahan-lahan mengarah ke Xiao Yan. Ke penguasa dewa. Jelas sekali, di hadapan Buddha dalam keadaan seperti itu, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah markas besar wilayah api tak berujung. Untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet, Anda selalu harus menggunakan beberapa keterampilan untuk mengalahkan para pahlawan. Senjata apa ini? Dengan munculnya penguasa Zushen, wajah Buddha yang semula tenang berubah drastis. Bahkan berdasarkan pengalamannya, ia dapat merasakan kekuatan ilahi tertinggi yang menggerakkannya. Setelah beberapa saat, Sang Buddha tidak ragu-ragu, telapak tangannya bergerak cepat, dan dia tiba-tiba menggerakkan bendera formasi. Gumpalan gas hitam tebal menyembur keluar dari langit,
sepenuhnya memenjarakan tubuh Xiaoyan dan menyelimutinya di negeri yang tidak dikenal ini. Namun pikiran Buddha, dan bahkan jiwanya, masih mencium gelombang ketakutan nyata dari penguasa yang berat itu. Ia belum menjadi sosok yang utuh, dan hanya sedikit orang yang dikenal di dunia yang mengetahui tentang dirinya. Ini adalah tempat untuk pertempuran menentukan hanya bagi mereka berdua. 7 kesulitan dan 1 kebahagiaan, Fairy kembali. Suara agung Sang Buddha bergema dengan keras, dan seluruh dunia bergetar hebat untuk sesaat, dan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya condong ke arah Xiaoyan satu demi satu, mencoba menghancurkan daging, kulit, dan jiwanya sepenuhnya. Bahkan di tengah pemandangan yang begitu mengerikan, Xiaoyan tidak gentar sedikit pun. Kekuatan penguasa para dewa berkobar, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, dia tiba-tiba mengangkatnya dan melambaikannya ke arah depan. Kekuatannya, kepercayaan dirinya pada Zhu Shenqi, dan darah yang mengalir dari garis keturunannya, membuat Xiaoyan tidak perlu khawatir. Ruang angkasa runtuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar, dan seluruh negeri tampak hening, seolah waktu telah berhenti. 1 tendangan dan 2 serangan dahsyat menghancurkan dan membunuh sepenuhnya, tetapi seiring berjalannya waktu, formasi ini, yang cukup untuk bersaing dengan para petarung kuat di bawah peringkat reinkarnasi ke-9, justru perlahan hancur. Guru, mustahil. Melihat penguasa aneh di belakang Xiaoyan, setelah sesaat, dia muncul dari udara kosong, dan kekuatan penghancur dalam formasi ini yang cukup untuk mengguncang para dewa dengan mudah hancur, dan wajah tenang Buddha tiba-tiba berubah. Terdistorsi, ketakutan. Serangan orang ini sebenarnya bisa dihancurkan dalam 1 pukulan, cukup untuk mencegat formasi di bawah peringkat 9 reinkarnasi. Kekuatan semacam itu tampaknya telah lama melampaui kemampuan manusia biasa. Sayang sekali Buddha tidak tahu. Sekarang, karena penempaan kedua belum selesai, penguasa Zhu Shen hanya terbatas pada tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Itu akan menjadi hal yang sangat rumit. Terlebih lagi, Xiaoyan sendiri juga seorang ahli formasi pertempuran, jadi dia tentu saja mengetahui kelemahan formasi tersebut. Kalahkan raja dan kalahkan bandit. Siapa yang memberimu instruksi dalam perjalanan ini? Setelah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Sang Buddha, Xiaoyan mengangkat penguasa para dewa dari ketinggian dan diam-diam menginterogasi Sang Buddha. Ya, adalah orang yang tidak dikenal. Pada saat ini, ekspresi Buddha dipenuhi kekhawatiran, dan nyala api yang sangat lemah diam-diam keluar dari inti alam jiwanya. Tampaknya semua ini begitu ilusi dan sangat tidak nyata. Hanya saja, setelah api meninggalkan tubuh Buddha, kekuatan hidup orang ini menghilang dengan cepat. Bahkan kulit dan rona wajah pun menua dengan cepat, seolah-olah ada inti vital yang hilang. Bau api mimpi buruk abadi. Apakah orang ini terkendali? Ledakan. Sebelum Xiaoyan menyelesaikan pertanyaannya, tubuh Buddha itu langsung meleleh dan berubah menjadi kobaran api keyakinan kepada Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Bersama dengan kekuatan ilahi tertinggi dari api suci kelima, aura penghancuran yang meledak sendiri muncul di hadapan Xiaoyan. Sepertinya, tepat ketika Sang Buddha kehilangan kendali atas kekuatan formasi, saat kobaran api mimpi buruk abadi menyembur keluar, Sang Buddha sudah meninggal. Atau mungkin Buddha telah jatuh dan hanya dikendalikan oleh api ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, siapakah pemilik api ini, dan mengapa ia memerintahkan Buddha untuk membalas dendam? Dalam adegan sebelum dan sesudah ini, Buddha dan kekuatan formasi seolah sedang diuji. Api suci kelima dari formasi tersebut tampaknya memberi penghargaan kepada Xiaoyan, dan semuanya terasa sangat misterius. Banyak sekali pikiran yang melintas di benaknya, tetapi sayangnya Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Api suci dan Feng Jue di tubuhnya bekerja bersama, langsung membunuh Sang Buddha. Lagi pula, kekuatan Sang Buddha dan ledakan api suci kelima terlalu dahsyat. Mengerikan, jika jatuh dan meledak begitu saja, area api tak terbatas pasti akan terpengaruh. Ledakan, kekuatan mengerikan itu selalu berada di negeri tak dikenal yang menjulang tinggi di langit, tetapi sayangnya kekuatan ini tidak menyebar sedikit pun, dan ditelan oleh Xiaoyan tanpa jejak. Setelah kejatuhan Buddha, api sucinya diserap oleh Xiaoyan, sehingga seluruh langit wilayah api tak berujung sekali lagi diliputi gelombang kehancuran misterius. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan besar ini untuk langsung mundur ke dataran tinggi wilayah api tak berujung, menyerap 9 api suci pertamanya.
Api Relik Bodi peringkat kelima. Pertempuran antara dua kekuatan tertinggi di cakrawala langit baru saja berakhir, dan banyak tokoh Buddha yang berdiri di awan keemasan di bawahnya merasa takut, dan ada kengerian yang mendalam di mata mereka, dan mereka melarikan diri kemana-mana dalam sekejap. Namun, seberapa luas wilayah api tak berujung sekarang? Tak satu pun dari banyak pendekar yang mengikuti Buddha selamat, dan semuanya dibunuh oleh pendekar wilayah api tak berujung. Tetapi pendekar yang termasuk dalam wilayah api tak berujung tidak menyadari bahwa di dalam tubuh para pendekar sekte Buddha ini, terdapat juga kekuatan samar api mimpi buruk abadi. Kekuatan api semacam itu tampaknya mengendalikan mereka seperti yang ditebak Xiao Yan. Dalam sekejap, serangan terhadap wilayah api tak berujung oleh para tokoh kuat dari dunia Buddha berakhir sepenuhnya, tetapi begitu masalah ini menyebar, seluruh dunia seribu besar menjadi gempar. Tanpa keberadaan tokoh-tokoh kuat seperti Buddha, posisi penguasa alam Buddha mungkin akan dialihkan kepada wakil penguasa alam, Sitian Tathagata. Pola keseluruhan alam Buddha saat ini seharusnya dikendalikan oleh Bodhisattva Manjusri, Raja Dharmalayan, dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Untuk sementara waktu, hubungan aliansi api abadi menjadi semakin erat. Kecuali Raja Petir, Kaisar Iblis, dan kekuatan super lainnya yang tidak terkendali, semua kekuatan besar yang tergabung dalam aliansi api abadi telah merumuskan langkah-langkah penghargaan dan hukuman yang sangat sempurna. Aliansi api abadi, sebuah kekuatan baru, dapat dianggap memiliki pijakan yang kuat di dunia seribu besar. Banyak sekali penduduk manusia di wilayah api yang tak berujung itu memandang awan-awan kabur di atas langit tempat Xiao Yan duduk bersila. Sebuah ledakan kebanggaan muncul secara spontan. Inilah semangat sejati dari wilayah api tak berujung. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, mereka akan dihancurkan baik secara fisik maupun spiritual. Dengan berakhirnya aksi balas dendam di dunia Buddha, proses pemangsaan Xiao Yan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Selama beberapa bulan, wilayah dataran tinggi Endless Fire Territory berada dalam keadaan siaga tinggi. Banyak sekali pendekar yang tidak mengerti apa misterinya, hanya desas-desus saja. Tampaknya penguasa Xiao Yan, yang melihat naga tetapi tidak melihat akhirnya, sedang mundur ke kehampaan. Selama periode ini, semua pil obat yang dimurnikan oleh Xiao Yan dikirimkan kepada para ahli dari aliansi api abadi. Pengiriman ke dunia iblis tentu saja dilakukan oleh Cailin sendiri. Bagaimanapun, pil obat ini sangat penting, dan para nyonya harus melakukannya sendiri. Kekosongan itu berubah. Ketika Cailin melangkah ke tengah dunia iblis lagi, ada potongan-potongan cahaya putih yang sangat murni berkedip-kedip di sana, dan aura yang sangat kuno dan kuat tampaknya sepenuhnya memenuhi pusat seluruh dunia iblis. Apakah terjadi masalah? Secercah keagungan terpancar dari mata Cailin, dan tubuhnya yang bergerak cepat melesat langsung menuju kuil tempat penguasa dunia dan yang lainnya tinggal. Suanyi, Kaisar Iblis, ayo kita tangkap dia. Di dunia iblis yang begitu besar, sekarang hanya kalian berdua yang terkuat dan hampir tidak bisa bersaing dengan kami. Jika kalian kalah, kami akan membasmi seluruh dunia iblis. Pada saat itu, sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari wanita-wanita cantik perlahan melayang keluar dari kehampaan kuil, menatap pusat dunia iblis tingkat tinggi di depan mereka. Niat membunuh yang terpendam dalam kata-kata mereka semakin kuat. Sosok-sosok seperti hantu ini. Mata rubah iblis berekor 9 itu dipenuhi amarah, tetapi sia-sia. Tim penyelamat telah dikirim ke markas besar aliansi api abadi. Diperkirakan bahwa di belakang Kaisar Iblis, seorang wanita anggun menggertakkan giginya. Tarik kembali sinyalnya, kamu tidak bisa mengirimkannya. 2 malaikat berapi bersayap 9, ditambah malaikat bijak digital bersayap 6 dan 7, bahkan jika aliansi api abadi terlibat, akan sulit untuk menggoyahkan situasi. Tujuan mereka adalah kita. Nanti, aku akan merepotkan penguasa dunia untuk menyembunyikan kekosongan itu bersama para ahli dunia iblis. Di mata agung Kaisar Iblis itu, terpancar dominasi tanpa rasa takut. Kekuatan Kaisar Iblis saat ini hampir mencapai tingkat setengah langkah dan 8 kali lipat yang menakutkan, tetapi bahkan dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat dari penguasa dunia iblis Suanyi, dia tidak dapat menghadapi 2 serafim bersayap 9. Tuhan, aku akan bersamamu. Di balik sosok yang anggun itu, terdapat pula 6 sayap ungu yang perlahan mengepak. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun,
setelah Kaisar Iblis memburu para malaikat bijak digital, sumber kekuatan para malaikat yang diperoleh semuanya disuntikkan ke dalam tubuh Liu Yun, yang membuat kekuatan Liu Yun mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Para malaikat tersebut juga cukup untuk menimbulkan ancaman yang tidak kecil. Tidak lagi, dunia iblis, segalanya akan makmur, dan setiap kerugian akan hilang. Tidak pernah ada seorang pun di dunia iblisku yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Menghadapi suara Kaisar Iblis, Xuan Yi tersenyum santai, dan amarah dahsyat langit dan bumi memenuhi udara. Baiklah, kalau begitu mari kita jatuh bersama di sini. Bantu aku, dan hancurkan tempat ini sampai menjadi reruntuhan. Melihat perlawanan yang begitu gigih dari para tokoh kuat di pusat dunia iblis di hadapannya, senyum panik muncul di wajah tampan Serle. Kaisar Iblis mengira bahwa dia telah memasuki jalan para dewa, jadi dia tidak memiliki pantangan. Dia salah. Dia seharusnya tidak memprovokasi kerajaan malaikat, apalagi malaikat pembantai mereka. Sepanjang zaman, mereka telah memprovokasi mereka, dan tidak seorang pun pernah selamat. Itulah aturan dunia. Ledakan dinyanyikan oleh dua serafim bersayap 9, kekuatan ilahi dari malaikat bijak digital dengan mudah meliputi seluruh langit, dengan tekanan menakutkan yang tak terlukiskan, seperti Raja Malaikat yang datang dari kejauhan, sangat terang. Malaikat melampaui teknik terlarang, teknik setengah dewa. Pada saat itu, Xuan Yi, Kaisar Iblis, Liu Yun, rubah iblis berekor 9, dan para pendekar kuat lainnya terharu dengan ekspresi di wajah mereka. Semut yang rendah hati, berhibernasi di bawah siksaan cahaya selama-lamanya. Dewa setengah, riak cahaya, inkuisisi suci. Suara suci malaikat yang melengking tinggi menyapu dari langit, dan cahaya fajar murni yang cukup untuk menembus pusat seluruh dunia iblis, memenjarakan dan menyelimuti setiap inci ruang di sini. 10 warna, telan kekuatan surga. Pada saat yang sama, sesosok makhluk buas turun dari langit, dengan bayangan ular berwarna-warni yang ganas merayap di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba menghantam gelombang cahaya, dan fluktuasi energi yang dahsyat pun tersebar. Saat itulah Kaisar Iblis dan yang lainnya untuk sementara diselamatkan. Skala warna, melihat kedatangan Cailin yang tiba-tiba, hati semua orang terasa hangat. Namun, dengan kekuatan Cailin saat ini, mereka masih belum mampu sepenuhnya mengatasi serangan yang mereka hadapi. Lagi pula, Cailin baru mencapai tahap ke-7 setelah menyadari kekuatan 10 warna. Kelas 2 senior, ini adalah pil obat tingkat 9 yang dimurnikan oleh Xiao Yusu, yang cukup bagi kalian berdua untuk melangkah ke puncak tingkat 8 dan tingkat 8 yang sebenarnya. Sambil berbicara, Cailin mengangkat tangannya dengan lembut, dan 2 pil obat berharga yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia diberikan kepada mereka berdua. Xiao Yan, pria ini punya hati. Namun jika kita berhasil menembus batasan saat ini, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Xuan Yi dan Kaisar Iblis menggelengkan kepala bersamaan, jelas sekali situasinya sangat berbahaya saat ini. 2 siswa senior, mari kita mulai. Aku memiliki kekuatan ular piton pemakan berwarna-warni, dan bagian langit dan bumi ini harus dijaga olehku. Oke, suara itu mereda, dan keduanya langsung menelan pil obat tersebut, dan lapisan konjungtiva energi yang tebal menyelimuti tubuh mereka, dan tekanan reinkarnasi yang mengerikan menyebar sedikit demi sedikit. Nah, sekarang, masalah. Tanpa kehadiran 2 pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 8 lapis, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan gelombang fluktuasi seperti kematian muncul. Ular piton penelan langit 10 warna adalah makhluk asing purba. Jika ia belum dimusnahkan dan dikepung, bagaimana mungkin pusat dunia iblis takut pada malaikat berapi bersayap 9 yang biasa saja? Di sekeliling Cailin, nyala api suci yang redup perlahan ditelan oleh roh ular 10 warna, dan sinar cahaya 10 warna mulai muncul di mata roh ular itu, dan kekuatan ilahi luar biasa yang cukup untuk menelan langit dan melahap bumi muncul sedikit demi sedikit. Ini tidak masuk akal, bagaimana mungkin kekuatan manusia fana dapat menyaingi langit dan bumi? Kerajaan malaikat kita adalah surga dari ribuan dunia. Menderita sampai mati. Melihat mata Cailin dan para pria kuat di belakang mereka memerah, para demigod di tangan Serle dan Mek akhirnya selesai bernyanyi. Seketika itu juga, gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari kehampaan dan meluas. Dan di tengah riak cahaya itu, sebenarnya ada pedang suci cahaya,
membentang di tengah seluruh dunia iblis, berputar perlahan, membawa sentuhan kekuatan supranatural yang tak seorang pun dapat pahami, dan langsung jatuh. Kekuatan ilahi langit dan bumi lenyap dalam satu serangan. Aku khawatir, bahkan jika kedua kaisar iblis itu bergabung untuk menghadapinya, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Kemampuan menelan 10 warna. Mata rubah iblis. Serangan tak terhitung jumlahnya menghujani pedang suci cahaya, berusaha melawan dan menghancurkannya, tetapi seganas apapun serangan yang dilancarkan oleh para tokoh kuat ini, semuanya sia-sia untuk sementara waktu. Kailin merasa kekuatan di tubuhnya tidak cukup, tetapi tepat ketika dia ingin menggunakan kekuatan yang lebih dahsyat, seberkas cahaya aneh melesat keluar dari sosok itu. Sebuah mulut besar, menelan semuanya. Banyak orang tercengang, dan ketika mereka mendongak, mereka melihat seorang pemuda menggaruk kepalanya, wajah tampannya mengerut, lalu tiba-tiba muncul di arah skala warna. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya melayang. Namun mereka jelas dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh pria ini tidak sebanding dengan reinkarnasi ke-7, atau bahkan ke-8. Hai, halo, kakak ipar. Dalam situasi yang begitu tegang, pria ini justru berdiri dengan tenang di depan Cailin dengan senyum polos di wajahnya. Anda, mata Cailin sedikit menyipit, dan dia menatap pria di depannya dengan waspada. Sejak kemunculannya, roh ular 10 warna di tubuhnya meledak dengan gerakan yang sangat besar. Tampaknya aura kekuatan pada pria di depannya beresonansi sangat mirip dengan ular piton 10 warna yang menelan. Kakak ipar, apakah kau sudah lupa? Dulu aku adalah binatang buas api dalam tubuh kakak Xiaoyan. Ngomong-ngomong, orang-orang di dunia ini sepertinya suka memanggilku Raja Binatang Buas. Pria tampan itu terus tersenyum dan buru-buru menjelaskan kepada Cailin, tetapi aura pria ini mengambang, terkadang kuat dan terkadang lemah. Saya mengerti, tetapi situasi saat ini. Cailin merasa lega, tetapi matanya masih penuh dengan keseriusan. Kakak ipar, izinkan aku masuk. Raja segala binatang mencibir, senyum di wajahnya langsung mengeras, dan 2 tanduk berwarna-warni di dahinya memancarkan sentuhan kekuatan yang melampaui dunia ini, muncul begitu saja di antara kerumunan dan para malaikat di belakang tubuhnya, seolah-olah bayangan semua binatang meraung. Di tengah gelombang kekuatan itu, monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di pusat seluruh dunia iblis gemetar tak terkendali, seolah-olah mencoba berlutut dan merangkak. Raja Binatang Buas. Melihat pemandangan ini, ekspresi takjub tiba-tiba muncul di mata kedua malaikat yang menyala-nyala itu, dan bahkan sayap malaikat di belakang mereka pun tak kuasa menahan getaran. Sekalipun kekuatan mereka berdua berada di tingkat reinkarnasi ke-8, dan mereka memiliki nama malaikat berapi bersayap 9, di hadapan pria yang menyebut dirinya Raja Binatang Buas ini, kekuatan mereka seperti debu semut dan mereka sama sekali tidak bisa menimbulkan gejolak. Guru, 9 kali lipat, mata Sear tiba-tiba menyipit, dan ke-6 dewa itu berdiri di sana tanpa seorang pemimpin. Awalnya dia berpikir bahwa dia dipromosikan ke titik ini berkat prestasi gemilang dewa jahat keempat, dan itu sudah cukup untuk menghakimi kaisar iblis dan lainnya. Tetapi ketika menghadapi Raja Binatang Buas, satu kekuatan saja tidak cukup untuk menyebar dari kedalaman jiwanya. Tampaknya musuh yang mereka hadapi sekarang bukan lagi manusia, melainkan kekuatan ilahi luar biasa yang berjalan di antara langit dan bumi. Kekuatan semacam itu sepertinya hanya muncul pada malaikat pembunuh. Bagaimana mungkin dunia iblis memiliki orang sekuat itu sekarang? Ledakan. Saat Raja Binatang Buas mengangkat tangannya, bayangan binatang buas itu berlari dan berseru, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi raksasa, menghantam banyak malaikat. Dalam menghadapi kekuatan sebesar itu, setiap perjuangan atau perlawanan tampak rentan, itulah penghancuran kekuasaan secara absolut. Kekuatannya, melihat teknik mengerikan dari Raja segala binatang, para pria kuat di bawah saling memandang dengan cemas dan tak kuasa menahan napas. Kakak ipar, kekuatanku belum pulih sepenuhnya, karena warisan-warisan itu belum terserap sepenuhnya, jadi aku harus terus kembali bermeditasi. Begitu aku keluar dari bea cukai, aku akan menemukanmu. Hei hei. Suara menyeringai itu pun mereda, dan seluruh pusat dunia iblis kembali tenang. Hanya saja, 2 serafim bersayap 9 dan malaikat bijak lainnya di depan mereka tampaknya hancur di antara Raja Binatang Buas dan tubuh mereka. Dengan adanya kekuatan malaikat ini,
lain kali Raja Binatang Buas muncul kembali, saya khawatir kekuatannya akan melangkah ke tingkat ke-9 yang sebenarnya. Pada saat itu, pertempuran di pusat dunia manusia tampaknya tak terelakkan. Bagaimanapun, dunia iblis yang sekarang sedang menurun sebagian besar merupakan penindasan bersama dari pusat dunia manusia dan kekuatan lainnya. Dunia iblis kembali tenang, dan Cailin juga kembali ke alam api tak berujung, tetapi hal semacam ini benar-benar mengejutkan. Tanah surgawi, penjara iblis kota keempat berada di suatu ruang hampa di langit. Meskipun penjara iblis kota keempat sangat berbahaya, Yueru dan yang lainnya tetap berhasil menghancurkannya, membunuh satu-satunya Chang'e yang legendaris. Yang mulia telah diselamatkan. Bersamaan dengan pengiriman ramuan obat Yun Yun, aku juga melihat pria besar yang hanya ada dalam legenda, dan beberapa hal tentang Yao Ji perlahan-lahan dibawa kembali dari Yun Yun ke api yang tak berujung. Tanah Sang Buddha. Di luar penjara penindasan iblis ketiga, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melesat ke atas. Pada saat itu, semua umat Buddha yang kuat dipenggal oleh mereka. Buddha, si idiot ini, sungguh bodoh karena memprovokasi wilayah api tak berujung. Setelah penyihir jahat itu, ayo kita mulai rencana balas dendam kita. Dunia Seribu Agung, pusat dunia manusia, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kaki wilayah kita. Sebuah suara yang diselimuti selendang berwarna darah terdengar, dan seluruh penjara penindasan iblis bergejolak. Dunia Buddha, cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Pergi, susu. Alam Buddha berada di sini. Pada saat ini, Tathagata Sid, Bodhisattva Manjusri, dan sekelompok orang kuat berkumpul di sini. Jelas, ada banyak keraguan tentang kejatuhan Sang Buddha. Jie, Jizu, dari tempat pertapaan Buddha, aku menemukan jejak api putih susu. Ada banyak orang yang berdesakan di kuil emas. Tempat-tempat peristirahatan lain bagi mereka yang menemani mereka juga mengalami fluktuasi seperti itu. Bodhisattva Manjusri dan tunggangannya sedikit menyipitkan mata, tampak bingung. Penguasa dunia, hal besar itu buruk. Penjara penindasan iblis diserang oleh orang asing yang kuat, runtuh dan hancur, dan dewa jahat yang menindasnya telah melarikan diri dari dunia Buddha. Amitabha, apakah malapetaka di dunia ini telah mencapai titik kritis seperti ini? Ada banyak orang berpengaruh di dunia di luar wilayah tersebut, dan mereka diam-diam menyusup ke sana, mencoba menyelidiki keberadaan pemimpin di luar wilayah tersebut, sehingga pemimpin dunia dan Seon lainnya akan bertarung dalam pertempuran terakhir. Ini adalah dunia yang sepenuhnya tertutup salju, dan saat ini, hampir lusinan elit bergerak maju dengan hati-hati. Putri Salju, tidak ada jejak kejahatan di dunia ini, apa yang terjadi di sini? Penguasa istana Dakyangong mengerutkan kening, dan rasa tidak nyaman terpancar dari wajahnya. Lokasi dan keberadaan pemimpin dunia ekstrateritorial, namun Dakyangong menyelidikinya di kehampaan langit dan misteri. Tujuan mereka adalah untuk mengkonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, mereka akan mengekstradisi orang-orang kuat seperti penguasa alam dunia manusia melalui jalur ruang angkasa. Selama pemimpin di luar wilayah tersebut dilenyapkan, Perang Dunia Kedua ini juga akan dikalahkan tanpa pertempuran. Dakyangong, istana surgawi kuno yang terpencil, pusat dunia manusia. Pria bernama Tian Yuanzi itu juga menjadi lebih waspada. Di dunia seputih salju, sentuhan bass yang elegan tiba-tiba terdengar, dan seorang wanita glamor yang bermandikan es dan salju putih berjalan perlahan. Es dan salju yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekujur tubuhnya, dan jelas tidak ada fluktuasi kekuatan yang muncul, tetapi hal itu membuat para ahli reinkarnasi tingkat 6 atau bahkan 7 terhipnotis. Bahkan di dunia es dan salju ini, samar-samar muncul sosok-sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya, 17 orang suci, 36 bangsawan, ini adalah konspirasi. Pergi, deru rendah yang memekakkan telinga itu menyebar, dan mata kepala istana Dakyangong tiba-tiba menyipit, dan rasa takut dari lubuk jiwanya menyambar. Karena kau sudah di sini, mengapa kau harus pergi terburu-buru? Biarkan kalian semua merasakan bagaimana rasanya dunia luar yang dingin dan lembab ini. Seketika itu juga, bayangan gelap yang tak tertandingi muncul dari dunia es dan salju, dan serangkaian serangan pun dilancarkan. Kekuatan orang-orang ini setara dengan 7 dewa jahat. Jelas sekali, yang disebut 17 klan suci dan 36 klan kerajaan adalah kekuatan sebenarnya dari klan jahat asing, fondasi untuk dapat bersaing dengan 1000 dunia agung.